Laga seru terjadi tatkala Arsenal menjamu Chelsea di Emirates Stadium. Dalam laga bertajuk Derby London itu, tim meriam London berhasil menang dengan skor meyakinkan 3-1. Sebuah hasil yang untuk sementara ini membuat posisi mereka kembali ke puncak klasmen dengan selisih 2 poin dari City. Sedangkan untuk Chelsea, hasil ini semakin tentu membuat fans semakin pasrah akan nasib timnya. Sebab mereka kini harus turun di posisi 12 dan semakin dekat ke zona degradasi. Arsenal melakoni laga wajib menang saat menjamu Chelsea. Pasalnya, kekalahan atas Manchester City pekan lalu membuat kans mereka jadi juara di musim ini kian sulit. Sebab City bagaimanapun masih menyimpan 2 laga sisa. Oleh karena itu, Martin Odegaard dan kawan-kawan harus bisa memaksimalkan tiap pertandingan yang tersisa, termasuk saat melawan Chelsea. Ya, di laga ini Arteta coba melakukan beberapa perubahan. Pertama, menaruh Thomas Partey di bangku cadangan dan memainkan Jorginho sejak awal. Kemudian Leandro Trossard yang pada akhirnya diberi kesempatan bermain sejak menit pertama, menggantikan Martinelli yang dalam beberapa laga terakhir menurun performanya. Hasilnya pun cukup oke, di mana Arsenal mampu memegang kendali permainan. Bahkan di babak pertama mereka sudah unggul 3 gol melalui brace Martin Odegaard dan 1 gol dari Gabriel Jesus. Sedangkan Chelsea sendiri tak mampu berbuat banyak dan hanya bisa membalas 1 gol melalui Noni Madueke di pertengahan babak kedua. Di laga ini, Aubameyang benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Dimainkan sejak menit awal, ia tak mampu melepas 1 shot pun ke gawang mantan timnya itu. Yang bikin parah adalah, sepanjang 45 menit keberadaannya di lapangan, Auba cuma mampu melakukan 9 sentuhan saja. Dan sebuah tatapan kosong yang tersorot kamera seolah menunjukkan rasa penyesalan terbesarnya sebelum akhirnya digantikan di awal babak kedua. Pemain yang sempat jadi rebutan Arsenal dan Chelsea itu hadir ke Emirates disambut hujatan dari fans Arsenal. Ya, Mudryk yang pada akhirnya berlabuh ke Chelsea itu pun benar-benar harus merasakan tekanan hebat, khususnya dari supporter tuan rumah. Yang paling mencolok jelas saat permainan asal Ukraina itu jadi korban sorotan laser yang dilakukan fans The Gunner. Sebuah hari yang buruk bagi Mudryk, di mana ia tak jadi pemain inti dan saat masuk harus mengalami kejadian yang tak mengenakan. Apalagi di akhir laga, tensi pertandingan sempat memanas. Apa yang dialami Chelsea musim ini jelas membuat fans Arsenal yang notabene adalah rival merasa sangat bahagia. Memang terkesan kejam dan jahat, tapi begitulah persaingan. Dan salah satu cara fans Arsenal mengejek tim rivalnya itu adalah dengan menyanyikan chants yang berjudul Chelsea Get Better Everywhere They Go, yang memiliki makna Chelsea babak belur kemanapun mereka pergi. Ya, kalau tuan rumah plus menang mah bebas ya kan, asal gak baku hantam aja, itu masih wajar kok. Jika kemenangan Arsenal membuat mereka untuk sementara ini kembali ke puncak klasmen, berbeda dengan Chelsea.
Ya, kekalahan ini selain menambah catatan 6 kekalahan beruntun yang diderita Lampard, juga membuat The Blues turun ke posisi 12. Nah, bila dihitung jarak mereka dengan peringkat 18 hanya 9 poin. Dan sialnya, dalam 5 pertandingan sisa ke depan, anak asuh Frank Lampard masih harus berhadapan tim-tim kuat, macam Manchester United, Manchester City, dan Newcastle. Selain itu, pertandingan melawan Nottingham Forest juga dijamin tak akan mudah, sebab tim tersebut pastinya juga akan full fight demi bisa menghindari degradasi. Sementara itu, Cesc Fabregas yang juga pernah menjadi pemain Chelsea melontarkan komentar yang sebenarnya hanya ingin membuat fans Chelsea sedikit tenang. Di mana ia yakin kalau Chelsea akan bangkit di musim depan, dan ia juga yakin kalau The Blues akan lolos dari degradasi. 6 tahun lalu, kami finish ke-10. Kami memenangkan Liga Premier setahun kemudian. Saya menjalaninya, itu bisa dilakukan. Ucap mantan pemain Chelsea yang juga mantan kapten Arsenal itu kepada Sky Sport. Ya, apapun itu, kini baik Arsenal maupun Chelsea sama-sama punya misi tersendiri, di mana The Gunners tak boleh menyerah sebelum juara benar-benar ditentukan. Sedangkan Chelsea, jika mereka tak segera berubah, maka degradasi bukan hal yang mustahil. Sebab masalah di kubu The Blues ini bukan soal taktik, melainkan tak adanya kesatuan di dalam tim, sehingga semua terkesan berjalan sendiri-sendiri. Dan bila nantinya mereka benar-benar hancur, maka Todd Boehly lah yang wajib bertanggung jawab apapun caranya.